Hai semuanya, so welcome back to my channel, Cara Mas Gal. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke guys, selamat datang lagi di channel aku, Cara Mas Gal. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan terbaik. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail juga judulnya, hari ini aku bakalan buat sebuah video dimana aku bakal menceritakan momen-momen yang tidak terlupakan saat aku di SMK ya, tepatnya di SMK Muhammadiyah Pakalan Balai. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton ini adalah salah satu alumni atau yang masih menjadi murid SMK Muhammadiyah Pakalan Balai, silahkan komen di bawah, kita kenalan. Oke, jadi video kali ini tuh didasarkan pada saat aku membuat story kemarin. Ya, jadi story itu aku udah buat story dimana aku pengen banget followers untuk kayak teman-teman aku itu ikut buat konten sama aku, ikut buat project YouTube sama aku, tapi kenyataannya emang yang berpartisipasi nggak begitu banyak, jadi nggak jadi. Akhirnya aku membuat video ini sebagai gantinya. Jadi aku bakal menceritakan pengalaman aku sendiri, tapi ini lebih yang kayak memorable banget dan yang nggak bisa dilupain. Anyway, aku sekarang cerita sambil sarapan. Hari ini aku sarapan pakai sup. By the way, kalian kalau misalnya nonton video lagi sarapan, kalian bisa sarapan bareng aku. Kita doa dulu. Oke guys, jadi video kali itu di request oleh salah satu teman dekat aku, yaitu temen yang 2 tahun berturut-turut itu sebangku sama aku, yaitu Wawan Suganda. Jadi dia request dari DM Instagram itu kayak ceritain dong masa-masa waktu lagi sekolah gitu, kayak ya cukup banyak banget kenang-kenangan yang tidak terlupakan pada saat aku sekolah. Jadi pengalaman yang pertama ini adalah pengalaman ketika aku baru pertama kali masuk sekolah. Aku tuh waktu sekolah itu ada temennya, maksudnya ada teman satu sekolahan, tapi waktu masa orientasi siswa atau MOS, tapi kalau di Muhammadiyah namanya Fortasi, itu kami dipisah gitu. Jadi aku nggak barengan sama teman sekosan aku. Nah, di situ pertama kali aku ketemu sama teman sebangku aku ini, yaitu Wawan. Waktu pertama kali ketemu orangnya, karena kami berbeda baris bangku, pada waktu itu aku kayak ketemu dia dan aku nggak nyangka kalau orangnya sekocak itu. Jadi karena emang pendiam banget orangnya. Terus ketika sudah dimasukkan ke dalam kelas, akhirnya aku sekelas sama dia. Nah, jadi setelah kami sekelas ya, teman-teman aku setelah 1 tahun kayak sudah bisa cerita, sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ternyata mereka banyak yang bilang kalau misalnya kami berdua tuh kayak nggak tertebak gitu loh sifat asli gimana. Bahkan wali kelas aku sendiri itu kan guru bimbingan konseling. Nah, jadi sebenarnya sebelum aku jadi sebangku sama teman aku yang di sama Wawan ini, itu sebenarnya udah dipasangin sama wali kelas aku sendiri. Wali kelas aku ini adalah guru bimbingan konseling yang biasanya dia bisa membaca perilaku orang itu dari raut muka atau perilakunya aja gitu. Walaupun pertamanya aku udah sebangku sama Wawan ini, sama teman aku ini, akhirnya aku tetap dipindahkan, maksudnya kayak dipindah baris gitu ke baris yang lain gitu. Kalau misalnya deket pintu keluar gitu. Nah, wali kelas aku ini bilang, saya memasangkan murid-murid ini berdasarkan yang satunya yang terlihat agak cerewet dan satunya yang pendiam. Aku nggak tahu ya, maksudnya tuh dari aku sama Wawan ini mana yang cerewet, mana yang pendiam. Tapi kayaknya guru aku nggak terlalu, maksudnya nggak perfect 100% membaca mukanya, karena teman aku ini, Wawan ini nggak sediam itu. Kalau udah kenal sama orangnya dia kayak gitulah ya. Dan sebenarnya aku sama dia ini senasib teman-teman. Jadi kayak jadi korban bully juga. Bedanya aku dibully sama temen satu sekolah sama dia, dan dia dibully oleh kakak kelas yang satu desa sama dia. Kalian bisa bayang gak sih? Nah, kalau misalnya aku tuh dibully, ya mungkin aku udah banyak cerita tentang pengalaman ini. Jadi aku tuh dibully karena suaraku yang seperti perempuan. Jadi kenapa bisa dibully? Waktu itu aku pas dikumpulin di satu aula gitu, ada salah satu siswa yang sebenarnya tuh nanyanya tuh ramah gitu ya, kayak dari mana gitu. Terus pas aku jawab, mereka langsung ketawa-ketawa dan aku nggak tahu apa masalahnya. Ternyata mereka kaget, ternyata suara aku seperti perempuan padahal badan aku sebesar ini gitu kan. Jadi dari hari itu terus dibully sampai ya aku udah nggak inget lagi berapa bulan dia membully aku gitu. Dan buliannya itu intens ya. Jadi kalau misalnya bully itu dari jauh, maksudnya kayak dari jauh gitu ngomongnya, aku nggak masalah. Tapi dia benar-benar datang ke kelas terus duduk di depan kursi aku dan ya ngomong ngatain gitu loh. Nah, itu sampai sekarang masih membekas banget. Bahkan waktu SMK itu aku salah satu orang yang benci banget kalau disuruh maju ke depan, karena takutnya kalau misalnya aku maju ke depan terus orang-orang dengar suara asli aku kayak gini, nanti orang-orang kayak nggak terima gitu loh. Maksudnya dengan keaslian suara aku yang seperti ini, nanti mereka malah membuli aku lagi gitu. Jadi aku paling males waktu SMK itu disuruh maju ke depan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian melihat perbedaan di orang lain yang mungkin itu teman sekelas kalian atau apapun itu,
itu. Jadi kalau misalnya berbicara itu jangan asal jangan asal ngomong, takutnya nanti orang itu kan berbeda ya penerimaannya. Bisa aja kayak aku bahkan sampai sekarang itu kalau inget-inget zaman dulu tuh kayak merasa kayak, oh apakah aku segitu hinanya gitu ya punya suara kayak gini, kan sebenarnya bukan aku yang mau gitu loh guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian nggak tahu kira-kira orang ini seperti apa ketika dikata-katain, sebaiknya jaga lisan, jadi kayak nggak menyakiti hati orang lain gitu. Anyway, itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan buat aku karena itu menjadi titik balik dimana aku akhirnya berani untuk berbicara lagi walaupun suaraku seperti ini. Dan momen yang membuat aku berani lagi buat ngomong depan umum itu adalah ketika guru kemuhammadian aku yang memang adalah salah satu pelatih komunitas khusus pelatihan public speaking gitu. Dan dari setiap kelas, waktu itu aku kelas 10 tuh ada 4 kelas dan dari 3 jurusan yang berbeda. Itu dipilih beberapa orang yang menurut guru pelatih public speaking ini tuh yang terbaik yang bisa dilatih gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku dipilih menjadi salah satu siswa yang bisa dilatih untuk public speaking gitu. Dan itu memang diseleksi secara ketat, dia udah kayak menilai ini pasti bisa buat dilatih dan cepat ngelatihnya. Nah, itu kisah yang pertama. Dan kisah yang kedua dilanjutkan pada waktu itu ada satu koran di Banyuasin gitu. Jadi namanya itu Harian Banyuasin kalau nggak salah namanya. Nah, pada saat itu dia tuh melakukan perlombaan di masing-masing sekolah SMA di Banyuasin gitu, tepatnya di Kecamatan Banyuasin juga gitu. Nah, jadi waktu itu mereka buat sebuah perlombaan yang dinamakan ranking 1 gitu ya. Nah, jadi kayak pinter-pinteran, jauh jawaban cepat, siapa yang bisa memenangkan pertanyaan itu. Jadi dari sekolahku sendiri itu per kelas mengirimkan sekitar 20 orang per kelas. Dan pada saat itu aku inget banget aku kelas 3 SMK, jadi aku udah kelas 3. Dan sebelum lomba itu dimulai, aku udah belajar yang kayak bener-bener pengen ikut olimpiade gitu. Jadi kayak aku belajar seluk-beluk tentang Banyuasin karena pada itu kan Harian Banyuasin. Jadi mungkin soalnya bakal seputaran daerah Banyuasin gitu, pikir aku kayak gitu kan. Nah, akhirnya besoknya tuh lombanya dimulai. Jadi seluruh perwakilan 20 orang dari masing-masing kelas itu dikumpulin di tengah lapangan ya. Jadi aku ingat banget itu banyak banget orang. Dan kalau nggak salah itu tuh sistem eliminasinya, kalau misalnya kamu ada 2 pilihan, ada A ada B. Kalau misalnya kamu pilih A dan kamu salah, kamu keluar pada saat itu juga. Dan aku sebenarnya agak takut juga, masa aku keluar duluan, kayak malu banget itu ya di tengah-tengah lapangan dan ditonton sama murid-murid lain yang nggak ikut lomba gitu. Dan yang paling memberatkan bagi aku itu adalah waktu tinggal tersisa 4 orang. Jadi tersisa 4 orang lagi, yaitu aku dan 3 cewek lagi kalau nggak salah, 3 perempuan lagi. Dan itu dari kelas 2, kelas 3, ada kelas satunya juga. Jadi sisa 4 orang dan aku salah satunya di situ. Ada pertanyaan aku lupa sebenarnya pertanyaan apa, tapi intinya itu siapa nama kepala apa gitu, maksudnya kayak kepala kantor apa gitu ya. Terus karena aku nggak tahu sama sekali, jadi aku ngasal aja gitu. Nah, yang uniknya dari 4 orang ini, jawaban dari 3 orang yang lainnya itu sama dan aku sendiri yang beda. Jadi kayaknya aku tuh pilih A dan 3 orang lain itu pilih B gitu. Jadi kayak aku deg-degan gitu kan. Nah, jadi ada salah satu teman aku yang agak-agak jahil gitu ya, namanya Rio. Kalau kamu nonton ini silahkan komen. Jadi dia bilang kayak di pinggir lapangan tuh kayak, oh salah nih Rama, salah, kalah udah gitu. Terus kayak aku dibilang salah tuh kayak ya udah aja lah, nggak apa-apa juga kalah. Aku juga nggak terlalu berharap menang gitu kan. Ternyata setelah diumumkan, aku benar dong. Jadi kayak 3 orang ini langsung tersisihkan dengan satu pertanyaan, dan akhirnya aku pemenangnya. Sumpah ya, pada saat itu aku yang bukan orang Banyuasin asli ya, cuman belajar sebentar doang, aku cukup bangga sih sama diri aku sendiri karena aku belajar cuma semalam doang dan ternyata yang aku pelajarin itu bener-bener ada gitu. Dan pertanyaan yang terakhir itu aku nggak belajar dan aku cuman ya beruntung aja sih sebenarnya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia video aku kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video sampai akhir. Buat kalian yang kalau misalnya merasa nih kayaknya, oh Rahman kayaknya kamu juga punya deh pengalaman seru bareng aku gitu ya, misalnya kayak bareng-bareng teman-teman SMK mau di Pekalan Balai, silahkan komen di bawah karena aku juga lupa, kayak udah lama banget tuh aku udah agak-agak lupa ya. Jadi silahkan di komen kalau misalnya kita punya pengalaman yang memorable bareng. Jadi kayak silahkan komen di bawah. Itu aja teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa nih untuk selalu dukung aku dengan cara klik like di video ini dan juga subscribe ke channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kalau sudah klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi. Jadi nanti kalau ada video baru kalian bisa langsung tonton. Dan kalau misalnya mau request video atau mau kirim salam ke aku, bisa dari komen di bawah atau bisa langsung aja follow sosial media aku di sini di Facebook dan Instagram. Silakan follow teman-teman. Aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau lebih sama aku daripada sosial media aku. Jadi silakan di follow teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.